Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Resapi GKJ Margoyudan, Renungan Sapaan Iman di hari ini. Kita berharap tetap sehat dan penuh kebahagiaan menyambut hari baru dan berkat-berkat Tuhan di hari ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang bertata di kerajaan surga, Tuhan yang penuh kasih, segala puji dan hormat serta syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkau Allah, Sang Pemberi hidup kami. Engkau senantiasa menjaga setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang senantiasa mengalir dalam hidup kami. Saat ini kami akan membuka hati kami ingin mendengar firman Tuhan. Layakkanlah kami, bentuk kami Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, judul renungan pagi kita, pengharapan kepada Tuhan tidak mengecewakan. Harapan selalu ada, harapan itu nyata bila kita percaya. Harapan itu akan terwujud apabila kita selalu berdoa dan memohon kepadanya. Apabila kita memiliki pergumulan di dalam hidup, mungkin kita pusing tidak karuan. Bagaimana cara mengatasi permasalahan yang tidak ada jalan keluarnya, bahkan buntu. Namun Bapak, Ibu, dan Saudara harus percaya bahwa harapan tidak akan pernah berhenti hanya karena masalah itu besar. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kesempatan ini kesempatan yang baik. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus yang selalu memiliki cara dan rencana indah untuk menolong masing-masing kita. Sesulit apapun pergumulan yang dihadapi, pengharapan di dalam Tuhan Yesus pasti tidak mengecewakan. Di dalam Roma 8 ayat 25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikan dengan tekun. Sebagian orang tidak bisa menerima keadaan yang tidak menyenangkan. Mungkin mulai memberontak, mungkin menyalahkan Tuhan. Apa yang dialami, mungkin nekat, berbagai macam cara, dan tidak peduli apakah jalan itu yang ditempuhnya hanya sia-sia. Di dalam Amsal 14 ayat 12 dikatakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mereka mengira yang ditempuh itu sudah benar dan pasti memberikan jalan keluar, namun nyatanya tidak demikian. Juga di dalam Yeremia 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, sehebat, sekuat apapun manusia, kekuatan dan kemampuannya terbatas. Allah kita adalah Allah yang mempunyai kuasa. Kuasanya tak terbatas. Tidak perlu dilakukan lagi. Penderitaan dan hal-hal yang tidak menginakkan, seperti orang yang sedang melahirkan, butuh perjuangan dan ketekunan untuk menanti sesuatu yang kita harapkan itu. Bila kita tekun, iman kita akan kuat, serta tidak mudah digoyahkan, sehingga pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Seringkali ketika pergumulan terasa berat dan sepertinya tidak ada jalan keluar sehingga kita membuat perhitungan dengan Tuhan. Sudah lama berpelayanan, bertahun-tahun bahkan, mengikut Tuhan Yesus, banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Namun, kenapa Tuhan tidak adil? Setiap kali kita pasti berharap bahwa perjalanan hidup kita baik-baik saja. Begitu juga Tuhan menginginkan kita untuk kuat seperti burung Raja Wali. Dapat melewati badai, tetap mampu terbang tinggi. Tuhan tidak membiarkan kita bergumul sendiri.
Tuhan sanggup, Tuhan peduli memberi pengharapan yang tidak mengecewakan. Bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan Saudara? Siapa harapan hidup kita? Di dalam Mazmur 71 ayat yang kelima, sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku, sejak masa muda ya Allah. Kepada siapa kita menggantungkan harapan hidup? Manusia ataukah yang lain? Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan berharap kepada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas. Embusan nafas yang sekejap. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Apakah kekayaan yang kita harapkan? Kita belajar dari Daud. Dia adalah raja yang sangat kaya, tetapi dia tidak sombong. Daud tidak pernah menjadikannya sebagai pengharapan hidup. Daud sadar bahwa kekuatan manusia, kekuatan Daud terbatas, tidak selamanya kuat, akan berubah. Pada akhirnya, Daud yang dulu muda juga renta. Dia tetap memohon kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur 71, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Inilah doa dari Daud. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk terus berharap kepada Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak mengandalkan manusia, tapi kami hanya mengandalkan Engkau sebagai Tuhan dan penopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.